Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Yes, luar biasa. Sekali lagi ya, kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya yes, luar biasa. Apa kabar adik-adik? Yes, luar biasa. Nah, hari ini penuh semangat ya, kita memuji nama Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus telah berikan kita nafas kehidupan, sehingga kita pada hari ini dapat kembali memuji dan memuliakan namanya. Yuk, untuk itu kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa syukur. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah menjaga kami di malam hari. Dan pada pagi hari ini kami bangun untuk beribadah online sekolah minggu ya Tuhan. Bimbing ibadah ini ya Tuhan. Dan kalau kami diampuni ya Bapa, kami serahkan semua pada tangan saja. Ini doa kami serahkan kepada-Mu Bapa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Semangat Kak. Ya kalau gitu kita angkat pujian ya. Kalau udah bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Kita nyanyi lagu Senin sampai Minggu. Sambil diikutin ya gerakannya adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya, yang akan dipimpin oleh Kakak Yuni. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Wah adik-adik, Kak Yuni senang sekali dapat bertemu adik-adik di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Adik-adik,
sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Yuni mau nanya, apa ada yang sudah mandi? Siapa yang sudah mandi? Oh, Kak Yuni bisa dengar dari sini. Oh, ada juga yang belum mandi. Wah, adik-adik, meskipun kita beribadah sekolah minggu di rumah saja, kita harus tetap mandi dan menggunakan baju yang rapi. Karena apa? Karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kali ini ajak kalian semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, jikalau kami boleh kembali untuk merenungkan firman-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati teman-teman kami yang belum sempat hadir, dan Tuhan berkati apa yang boleh disampaikan oleh Kak Yuni pada hari ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang mau kita dengar pada pagi hari ini yaitu terambil dari 2 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, jangan khawatir ya, minta bantuan ayah dan juga bunda untuk dapat membacanya. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca, dikisahkan seorang Raja Hizkia dari Yehuda. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang kalian dengar hari ini mengisahkan tentang seorang raja, di mana raja itu jatuh sakit, dan sakitnya itu bukan main-main. Sakitnya itu parah sekali, sampai katanya dia hampir mati, tidak akan tertolong adik-adik karena sakitnya itu. Maka datang Nabi Yesaya berkata bahwa engkau akan mati. Engkau dikatakan oleh Tuhan bahwa engkau harus berkata-kata kepada orang tuamu, kepada saudarimu. Berilah pesan-pesan terakhir, kata Nabi Yesaya. Maka sedih hati Raja Hizkia. Adik-adik, apa di sini pernah ada yang sakit atau mungkin demam? Bagaimana? Saat demam, pasti ya badan kita itu meriang, lemas, gak mau makan, gak semangat ya. Tetapi mama papa bantu adik-adik semua untuk dapat sembuh dengan diberi obat dan makan yang teratur. Tetapi adik-adik, yang terjadi pada Raja Hizkia itu lebih dari itu. Sakitnya teramat parah, sampai-sampai dia akan meninggalkan orang-orang yang dia kasihi di dunia ini. Raja Hizkia menjadi sedih karena dia punya rakyat yang harus ia lindungi, yang harus ia beri makan, dan dia harus ia perhatikan kesejahteraannya. Begitupun dengan saudara-saudaranya. Adik-adik, Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, katanya, kiranya engkau melihat diriku, kan Raja Hizkia, aku ini Tuhan menjadi raja yang takut akan engkau. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku adalah setia dan juga orang yang jujur dalam menjalankan tugasku di hadapan Tuhan maupun kepada rakyat yang dia pimpin. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus mendengar seruan doa Raja Hizkia. Karena apa? Karena di dalam hidupnya Raja Hizkia menjadi orang yang tulus hati di hadapan Tuhan.
tidak suka berbohong, tidak suka mencuri, dan menjadi orang yang senantiasa datang kepada Tuhan ya. Kayak kita nih, sekolah minggu, ayah bundanya pergi ke gereja, setiap mau tidur berdoa, begitupun saat bangun tidur. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Berkatalah Tuhan kepada Raja Yesaya, katakanlah kepada Hizkia bahwa engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh dan umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Berarti kalau Tuhan Yesus sudah berfirman engkau akan sembuh, Raja Hizkia selamat. Raja Hizkia pulih dari sakitnya. Dan Raja Hizkia memiliki masa depan penuh harapan dari Tuhan. Karena apa? Karena Hizkia tidak hanya beroleh kesembuhan, tapi juga beroleh umur panjang. Adik-adik, Nabi Yesaya berkata, ambillah kue ara dan persembahkan pada mezbah. Dan Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, engkau akan sembuh seperti yang sudah Tuhan firmankan. Kata Raja Hizkia, bagaimanakah aku bisa tahu kalau aku sudah sembuh dan aku akan pergi ke rumah Tuhan 3 hari lagi? Raja Hizkia berkata kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berkata, jika bayang-bayang itu maju ataupun sebaliknya, maju 10 tapak dan mundur 10 tapak, maka engkau akan sembuh dan genaplah apa yang dikatakan Tuhan. Jadi bayang-bayang di sini itu adalah detik-detik ataupun jarum yang ada di jam, ya. Raja Hizkia berkata itu adalah hal yang gampang yang dapat dilakukan oleh waktu tersebut, oleh jam dinding tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita lihat sekarang jam-jam itu kan selalu maju ke depan ya, tidak pernah bisa mundur. Itulah mengapa bahwa kita harus senantiasa menghargai setiap waktu yang Tuhan boleh kasih. Dan ketika mereka memperhatikan jarum jam tersebut, keajaiban Tuhan muncul. Jarum jam itu mundur 10 tapak, yang artinya Raja Hizkia sembuh, pulih dari sakitnya, dan masa depannya penuh harapan sebab dia diberi usia lanjut oleh Tuhan. Adik-adik, dari cerita Raja Hizkia kita mau diajarkan bagaimana kita harus memiliki hidup, sikap, perkataan yang baik di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan menjadi anak-anaknya. Menghargai setiap waktu yang Tuhan Yesus kasih. Bangun pagi kita berdoa, ada teman yang memerlukan bantuan kita tolong dia. Sebab seperti Tuhan memberikan kesempatan hidup yang kedua, kesembuhan untuk Raja Hizkia, demikian juga Tuhan akan memberkati kita jika kita dapat menghargai waktu yang Tuhan beri kepada kita itu dengan ucapan syukur. Adik-adik, firman Tuhan Yesus yang boleh kita dengar hari ini mengajarkan kita, jangan pernah kita lupa akan perintah Tuhan. Tetap sukacita, tetap bersyukur. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, gak kerasa ya sekarang ibadah sekolah minggunya udah mau berakhir. Sekarang kita mau tutup ibadahnya dengan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Namun sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, semuanya Tuhan membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Ayo adik-adik semua, kita akan doa penutup. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk selalu memberikan berkat kepada kami dan juga kedua orang tua kami, dan juga selalu memberikan kesehatan kepada kami dan juga kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya udah deh, sampai jumpa di sekolah minggu 2 minggu yang akan datang ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu, mari kita pulang.